mencaci maki pemerintah itu dianggap sebagai ulama. Bahkan tahu tidak, seorang Sugi Nur itu pun dianggap ulama oleh seorang Fadlizon coba. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Padahal Sugi Nur ini membaca huruf hijaiyah saja tidak hafal. Coba bayangkan, lah kok bisa-bisanya yang seperti itu kemudian dianggap sebagai ulama oleh gerombolan oposisi seperti Fadlizon. Lah kalau begini kan jadinya serba repot. Ya repot untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya yang gila dan siapa sebenarnya yang waras. Nah, tapi balik lagi soal pengajuan penangguhan penahanan Bahar Smith. Sekedar info saja bahwa pengajuan penangguhan penahanan oleh kuasa hukum Bahar Smith ini adalah sudah yang kedua kalinya. Sebelumnya, pengajuan penangguhan penahanan yang pertama telah ditolak oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Tapi jujur saja ya, ada yang lucu sebenarnya dari pengajuan penangguhan penahanan oleh kuasa hukum Bahar Smith. Apa itu? Jadi begini, dulu Bahar Smith ini kan pernah mengatakan dengan lantang dan dengan gaharnya bahwa lebih baik saya membusuk di dalam penjara daripada harus minta maaf kepada Jokowi. Nah, sekarang giliran masuk penjara, kok dia malah minta penangguhan penahanan? Lah ini gimana ceritanya coba? Nah, apakah Bahar Smith ini sudah mulai tidak betah berada di dalam tahanan? Ya bisa jadi seperti itu juga sih. Masa ya mulut seorang ulama tidak konsisten sama perbuatannya? Lah ini kan aneh sekali. Terus apa yang bisa dijadikan pegangan bagi umatnya nanti? Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan simak terlebih dahulu cuplikan video Bahar Smith berikut ini. Saya, Bahar bin Smith, tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Nah, gimana? Luar biasa sekali kan apa yang disampaikan oleh Bahar Smith ini? Tapi jujur saja ya, saya jadi penasaran dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Bahar Smith. Masa ya ada ratusan ulama sejabar yang sudah siap untuk menjadi penjamin? Pertanyaan saya, apakah benar mereka semua itu adalah seorang ulama? Ataukah mereka ini hanya tukang demo yang cuma dimodali sorban dan gamis terus dianggap sebagai ulama? Lah kan itu pertanyaannya. Karena apa? Karena kelompok mereka lah yang selama ini paling suka mengklaim bahwa seakan-akan hanya mereka yang punya ulama. Hanya mereka yang ulamanya paling benar. Sedangkan yang lainnya ini dianggap selalu salah, dianggap tidak benar. Padahal kan belum tentu seperti itu. Benar gak? Nah sekarang coba perhatikan juga ketika ada pilkada misalnya. Mereka ini selalu gunakan ijtima ulama untuk kepentingan politik mereka. Kemudian ketika ada pilpres, lagi-lagi mereka juga menggunakan ijtima ulama untuk kepentingan politik mereka. Nah terus sekarang pertanyaan saya, apakah ulama mereka itu hanya sibuk soal urusan politik, dan politik? Bagaimana dengan berita ada belasan santriwati yang diduga telah diperkosa oleh oknum ulama baru-baru ini di Balikpapan? Coba bayangkan, ada 13 santriwati yang diduga diperkosa oleh oknum ulama, coba. Terus sekarang, apa yang sudah dilakukan oleh ulama mereka saat ini? Apakah ulama mereka hanya sibuk ngurusi soal politik? Kalau memang hanya sibuk untuk berpolitik, ya mending jadi politisi saja, bukan jadi ulama, benar gak? Nah, ingat ya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Tanggung jawab ulama itu sangat-sangat besar. Jadi jangan asal-asalan suka mengklaim, apalagi menyeret-nyeret ulama hanya untuk kepentingan politik praktis. Bagi saya, seorang Rizik Syihab dan Bahar Smith bukanlah seorang ulama. Keduanya adalah seorang kriminal yang diulamakan oleh sebagian umat. Mereka sudah bolak-balik melakukan tindakan kriminal. Mereka juga sudah bolak-balik menjadi tahanan. Catat loh ya, ditahan bukan karena kriminalisasi, tetapi karena kelakuan kriminalnya. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jangan pernah ulamakan para kriminal. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.